Nah, ini dia contoh sambung pucuk di bagian bonggol yang sudah berhasil ya. Ini dulu bekas potongannya, dan ini bekas V-nya atau belahnya dulu. Masih nampak jelas huruf V-nya. Pertumbuhannya sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah sudah banyak akar-akar yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dan panjang umur ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan sambung pucuk di bagian bonggolnya ya. Ini sangat direkomendasikan bagi pemula, bagi yang sering sambung pucuknya gagal, dan sangat direkomendasikan untuk mencoba sambung pucuk di bagian bonggolnya. Kemudian alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah silet atau pisau yang steril, kemudian plastik es lilin untuk mengikat atau menyungkup, kemudian yang terakhir yaitu adanya entres yang akan kita jadikan pucuknya. Nah, ini saya gunakan entres teratungan. Pilihlah entres yang sudah ada mata tunasnya ya. Bisa dilihat ini mata tunasnya sudah cukup besar. Dan yang paling terpenting adalah adanya batang bawah atau seedling yang akan kita sambung. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa bulan lalu saya tanam dan sekarang sudah siap untuk disambung. Baik, langsung aja saya eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan menyambungin bagian bonggol ini. Bagian ini kita akan menyambungnya karena tingkat keberhasilan lebih tinggi ya. Oke, langsung saja kita buang dulu atau kita potong batang bagian atasnya. Jika sudah kita potong batang bagian atasnya, langkah selanjutnya itu kita siapkan seedlingnya. Pertama kita buang dulu daun-daunnya. Nah, setelah daunnya dibuang, kita lancipkan atau kita tajamkan di bagian bawahnya. Untuk entresnya harus lancipnya sempurna ya, jangan sampai bergelombang supaya nanti lebih cepat menyatu dengan batang bagian bawahnya. Nah, kemudian kita belah dulu seedlingnya atau batang bagian bawah, dan ini saya menggunakan batang bagian bonggolnya karena memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi. Setelah kita belah batang bagian bawahnya atau bonggolnya, kemudian kita masukkan entresnya. Kita bersihkan dulu bagian bonggol dari pasir atau tanah. Nah, kita masukkan pelan-pelan supaya tidak patah nantinya. Ini sepertinya kurang dalam, jadi akan saya dalamkan lagi bonggolnya supaya entresnya bisa menyatu dengan sempurna. Oke, kita coba masukkan lagi apakah sudah pas. Nah, ini bisa dilihat sudah pas ya, sudah rapat, dan ini diletakkan di bagian tepinya atau bagian pinggir, jangan diletakkan di bagian tengah, karena jika diletakkan di bagian tengah dia jauh dari bagian kulitnya, jadi akan susah atau gampang membusuk dan tidak menyatu. Nah, kalau di tepi dia lebih mudah menyatu dengan kulit batangnya. Setelah kita rasa sudah bagus penempatan entresnya, kemudian kita ikat menggunakan plastik es lilin. Nah, untuk pengikatan ini kita juga bisa menggunakan plastik okulasi yang kita bisa beli di toko pertanian. Tapi kalau ingin cara yang mudah, yaitu cukup menggunakan plastik es lilin karena mudah didapat dan juga murah. Pada saat mengikat, pastikan merapat dengan sempurna ya antara seedling yang kiri dan kanan dengan entres. Jangan sampai ada rongga atau celah yang tersisa, karena itu dapat menyebabkan kebusukan pada entresnya sehingga sambung pucuk gagal dan tidak berhasil. Nah, jika sudah rapat, kita simpulkan bawahnya untuk mengikatnya. Cara penyimpulannya juga cukup sederhana. Ini tadi tripodnya kena senggol, maaf ya. Nah, ini kita lanjut lagi pengikatan bagian bawahnya seperti ini. Sangat simpel dan mudah sekali ya.
Nah, jika sudah seperti ini kita potong supaya lebih rapi kelihatannya. Nah, ini udah jadi proses sambung pucuk di bonggolnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita berikan sungkup menggunakan plastik es lilin. Nah, ini kita masukkan sampai ke bawah. Oke, nah jika sudah seperti ini harus kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ataupun air hujan secara langsung. Tujuannya itu supaya entresnya tidak busuk atau mengering. Nah, ini dia contoh sambung pucuk di bagian bonggol yang sudah berhasil ya. Ini dulu bekas potongannya dan ini bekas V-nya atau belahnya dulu. Masih nampak jelas huruf V-nya. Pertumbuhannya sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah sudah banyak akar-akar yang keluar. Ini batang utamanya dan yang ini nanti bisa dipangkas ataupun dirundukkan sebagai percabangan. Nah, jika sudah seperti ini, jika perawatannya maksimal dengan pemupukan dan perlakuan khusus maksimal, insya Allah 4 atau 5 tahun lagi sudah berbuah ya. Sekedar informasi tambahan bahwa buah teratungan ini adalah buah endemik atau yang berada di Kalimantan ya, yang mana musim panennya biasanya di akhir musim durian. Jadi setelah musim durian itu habis atau penghujung musim, barulah buah teratungan atau keratungan ini mulai masak atau mulai panen. Kemudian ada dua jenis buah keratungan yang saya ketahui. Yang pertama adalah buah keratungan yang isi dagingnya berwarna putih atau pucat, dan yang kedua adalah buah keratungan yang isi daging buahnya berwarna kuning atau krim. Kemudian dari segi rasa, kalau menurut saya jenis teratungan yang isi daging yang berwarna putih atau pucat, dia rasanya lebih ke pahit, ada sedikit manisnya, tapi pahitnya itu sangat kuat. Kemudian untuk buah teratungan yang isi daging yang berwarna kuning atau orange, rasanya lebih creamy dan rasa pahitnya tidak terlalu terasa ya. Jadi kalau menurut saya dari segi rasa, saya lebih memilih atau merekomendasikan buah teratungan yang isi dagingnya berwarna orange. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.